Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan ibadur rahman. Kita sudah sampai ke 6 bentuk ya. Mari kita lanjutkan yang nomor 7. Yang nomor 7 saya lompat sedikit mendahulukan masalah Al-Quran Karim, karena di dalam pembahasan ini lebih mengutamakan bagaimana kita mendekati Al-Quran. Ada 7 cara kita mendekati Al-Quran yang disusun dari Al-Quran sendiri ya, seolah-olah Allah mengajari kita gini loh cara mendekati Quran ya. Maka di dalam ibadur rahman ini merupakan pondasi cara mendekati Al-Quran yang paling utama pertama kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana. Dan orang-orang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat kami, mereka tidak bersikap sebagai orang tuli dan bisu. Itu paling pondasi sekali. Terlepas dari baca Quran ya, terlepas dari membaca Quran yang umum kita pakai ya, baca Quran sampai khatam dan lain-lain, terlepas dari itu adalah orang yang apabila diberi peringatan, didengarkan ayat-ayat Quran, dijelaskan ayat-ayat Quran ya, dia bersikap tidak tuli dan tidak bisu. Tuli artinya mendengar gitu ya. Dan tidak bisu. Bisu artinya bicara gitu ya. Jadi ada kondisi yang aktif seorang, bisa tidak bisu berarti baca Quran ya. Baca Quran dalam arti memaknai ya. Maka itu paling mendasar. Saya ceritakan yang saya lakukan ya, bertahun-tahun selama ini ya. Kalau saya dengar ayat Quran, misalnya khatib memberitahu surah ini, ayat ini. Biasanya kalau banyak nggak terlalu saya tangkap, tapi kalau 1-2 saya ingat. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 110 misalnya kan, saya ingat dan saya ingat apa isinya. Selalu saya ingat, oh itu ya gitu. Pulang nanti ya, saya buka Quran ayat Al-Imran 110 misalnya. Pas saya baca ini, oh itu ya. Saya conteng pakai pensil. Saya tiap saya dengar ya. Maka insya Allah dengan cara begitu mudah-mudahan saya termasuk yang tidak
bisu atau tuli, pura-pura nggak denger. Dan jangan dikira itu mudah, karena musuh kita tuh setan, ya, musuh kita setan. Sehingga misalnya kita niatkan dalam hati kita, pulang nanti nih, saya nih memberitahu Bapak, ya, adalah surah Al-Furqan ayat 73. Tuh. Ini niat nih, Bapak niat, ibu-ibu niat ya, mau buka Quran, pulang nanti, saya jamin kalau tidak dipelihara betul ingatan kita sampai ke rumah, sampai di rumah buka pintu langsung pegang Al-Quran, langsung buka Al-Quran, bapak-bapak ibu-ibu lupa, entah lupa mengapa gitu ya. Karena setan paling gerah, paling gak nyaman kalau orang berniat membuka Quran. Kalau baca Quran, baca aja, aman, nggak banyak gangguan, baca aja, ya. Tapi kalau ingin memahami artinya, setan berusaha sedapat mungkin. Ada waktu kita sampai ke rumah, ada hal-hal lain yang diberikan perhatian, pagar lah, tanaman lah, gitu ya. Berat sekali kalau kita tidak firm, tidak punya niat, ya. Saya beberapa hari yang lalu ngetes teman, pulang dari sini saya beritahu, coba cek ayat ini, gitu ya. Ternyata besok saya tanya, lupa. Tidak mudah, ya. Jadi paling tidak dimulai dengan itu, ya, menetapkan tekad kita untuk terus, ya. Itu langkah pertama. Dan langkah itu bertahun-tahun, ya, terus menerus. Walaupun itu langkah pertama, langkah itu adalah sesuatu aktivitas yang kita lakukan terus menerus sampai kita meninggal dunia. Adalah langkah kita untuk memperhatikan, untuk mendengar, untuk memasukkan ke dalam pikiran kita, ya. Sehingga dengan demikian contengan selalu pakai pensil di ayat-ayat itu hampir sekarang ini udah penuh Al-Quran tuh, ya. Langkah kedua adalah langkah yang menganggap mudah-mudahan, ya, dengan baca Quran itu iman itu bertambah, ya. Langkah kedua meyakini bahwa iman itu bertambah apabila membaca Quran, karena Quran sendiri. Jadi kalau namanya orang beriman, ya, itu orang baca Quran. Karena Quran sendiri yang bilang begitu. Walaupun secara narasi, secara kalimat tidak demikian, tapi iman bertambah apabila baca Quran, ya. Mari kita lihat ayat 121 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kami beri kitab, ini
ceritanya sama, baik bagi umat Nabi Musa ya, dan umat-umat yang lain sudah pasti sama dengan Injil gitu kan, sama dengan Taurat gitu. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab. Kalau kita ini Al-Quran, kalau umat Nabi Musa Taurat, ya kan, Nabi Isa Injil, seperti itu ya. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih. Dia membaca ya, dia membaca kitab itu, Al-Quran itu, dengan benar-benar membaca haqqa tilawatih. Jadi baca itu dipahami teksnya, teks Al-Qurannya gitu ya. Kemudian arti harfiahnya, terjemahannya, paham maksudnya, maksud ayat tersebut ya. Kita pikir apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat tersebut. Kalau ada tugas, ada kewajiban, ada anjuran ya, itu kita kerjakan. Nah itu hanya dalam Quran itu kita perhatikan ada 4 saja perintahnya itu. Perintah ke dalam fikir. Kalau Allah perintahkan fikir, renungkan, fikirkan, renungkan ya, termasuk zikir. Kalau itu merubah hati, memperbaiki hati, misalnya jangan dengki ya, oh itu hati. Kalau berupa kewajiban fisik ya, seperti sholat ke masjid misalnya, itu kan ada tugas fisik ya. Atau materi yang harus kita keluarkan, itu saja ya. Fikir termasuk zikir, hati, nah itu ya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada kitab. Nah, mereka itulah yang beriman kepada kitab. Mengapa hubungannya dengan meningkatkan iman? Artinya semakin banyak ayat-ayat yang dipahami, semakin banyak ayat-ayat yang dikuasai, dikerjakan, itu artinya imannya semakin bertambah. Itu cara berpikirnya. Kalau bahasanya kayak mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Maka ayat itu merubah cara kita berpikir. Oh kalau begitu, kalau orang itu baca 10 ayat, karena ya telah baca 10 ayat, dia paham artinya, dia paham maksudnya, dia lakukan apa yang diperintah kerjakan, masukkan dalam hati. Oh tentu berbeda dengan orang yang sudah membaca, memahami 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, itu logikanya, cara berpikirnya. Jadi maka baca Quran itu menambah ilmu. Jangan harap tidak membaca Quran
bisa menambah iman. Ya, jangan harap. Ya. Ini Quran, tidak ada jalan lain artinya. Ya, jadi orang beriman itu yang membaca Quran. Membaca jangan sebenar-benarnya. Yatslunahu haqqa tilawati. Membacanya, membaca Quran itu dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca. Wa man yukfur wa may yakfur, barang siapa ingkar. Jadi lawan daripada baca Quran itu tidak baca. Membaca lawannya tidak membaca. Membaca yang sebenar-benar membaca, maka dianggap beriman. Kalau tidak membaca, maka ingkar. Gitu. Ya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi. Rugi. Enteng kita dengarnya tuh karena terjemahan. Faulaika humul khasirun. Karena terjemahan enteng kita dengar. Tapi di akhirat nanti cuma 2. Kalau tidak beruntung, muflihun, artinya berugi. Mengandung arti bahwa yang untung masuk surga, yang rugi masuk neraka. Ini perlu saya jelaskan sedetail mungkin ya. 7 pendekatan, 7 cara mendekati Al-Quran, di mana ke-7-7-nya merupakan pendekatan yang terus meningkat. Ya. Yang saya maksud pendekatan pertama adalah apabila didengarkan Quran, maka dia tidak bersikap tuli bisu. Prakteknya untuk saya seperti itu. Mungkin orang lain juga lain-lain, ya, lain-lain sama. Yang penting cara itu menggambarkan kita bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Buka Quran, kalau dengar orang ceramah, kasih tahu ayatnya, terus pulangnya kita cek. Nah, gitu ya. Yang terus menerus itu sampai liang lahat lah katakan, ya. Kalau orang lain mungkin yang lebih canggih lagi, ya, tidak 1-2 ayat, banyak diceknya, gitu ya. Mudah-mudahan cara pertama kali itulah menjadikan kita orang ibadur rahman. Ya. Yang kedua adalah haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benarnya. Baca Quran dengan kategori haqqa tilawati, sebenar-benar baca. Maksudnya paham teksnya, paham artinya, paham maksudnya, paham apa yang disuruh, yang diperintah. Tinggal menjaring aja, menjaring. Apakah perintah berpikir, berzikir, merenung, ya kan, satu kelompok, ya. Apakah perintah ke hati untuk memperbaiki hati, ya kan? Apakah perintah fisik yang dikerjakan? Apakah perintah materi? Seluruh perintah-perintah Quran itu pasti berkenaan dengan itu. Apakah dia besar kepada daya fikir? Apakah besar porsinya hati? Apa besar fisik? Apa besar materi? Misalnya kalau pergi haji, kira-kira yang besar mana? Yang paling besar bagi kita orang Indonesia adalah materi, ya kan, fisik gitu. Nah,
Kalau mengabaikan tadi mengandung arti kerugian. Faulaika humul khasirun, maka kamu akan rugi. Akibatnya yang paling parah ya, di dalam surah Taha. Akibat paling parah di dalam surah Taha. Dan ini diberitakan dalam Quran. Kalau diberitakan dalam Quran artinya pasti kejadian demikian ya. Ini dikisahkan berkenaan dengan turunnya Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam turun, terus diberitahu, Nabi Adam ya, kira-kira begitu. Dialah Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari dunia bersama-sama. Ya, maksudnya setan dan iblis ya, dan Nabi Adam beserta Siti Hawa. Berdua itu maksudnya dua kelompok. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, nah itu ya. Jika datang dariku petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, ini yang perlu kita pegang ya. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia menjadi kehidupan ini ya, menjadi sempit, dan kami mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Bayangkan, bangun kita di mana saat-saat kalau orang munafik ya, orang munafik kemarin saya ceritakan, dia tidak buta, tapi gelap. Dia tidak buta tapi gelap kan kemarin. Berarti dia tidak buta, cuman gelap. Artinya orang munafik juga belajar Quran, tapi dia belajar Quran menyimpang dengan maksud lain ya, gitu ya. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Jadi musuh sebagian yang lain. Wa imma fa imma ya'tiyanakum minni huda. Dan jika datang kepada kalian ya'tiyanakum minni huda, dariku petunjuk ya. Famanittaba'a huda, maka ikutlah petunjukku. Fala yudillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat. Fala yudillu wala yashqa, maka tidak akan sesat dan tidak celaka. Tapi wa man a'radha an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan donka. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Hidup mereka jadi sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Dan kami kumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan a'ma, buta. Ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang seperti itu. Auzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, bebaskan kami dari bencana seperti itu ya. Mereka berkata, ini protes. Kita ini protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira
Mereka berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku dapat melihat." Ini kayaknya lebih pribadi ya. Lebih pribadi ini ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Ya Tuhanku, mengapa Kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Ini satu pelajaran bagi kita ya. Bahwa apa-apa yang terjadi dengan kita sebenarnya kita nggak sadar sebenarnya sampai kita nanya itu. Artinya kita tidak punya kesadaran ya, apa-apa yang sebenarnya terjadi pada kita. Rasanya enteng-enteng saja di dunia ini. Kita kira begitu. Rasanya sudah oke. Ilmu sudah mapan. Ibadah kita sudah mantap. Itu perasaan seperti itu sekarang. Perasaan kita gitu. Ini digambarkan dengan ayat itu. Qala Rabbi, ngomong dia sama Tuhan. Lima hasyartani, mengapa kami a'ma? Lima hasyartani a'ma. Bayangin, sampai 6 harkat itu. Lima hasyartani a'ma. Wa qad kunta basira, pada kami lihat. Ini perhatian. Jadi memahami ayat itu ada perasaan, pakai perasaannya. Artinya perasaan kita saat ini tidak punya perasaan mengenai apa yang akan terjadi. Nah itu, mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita, membukakan hati kita, membukakan pikiran kita. Jangan gelap. Jangan gelap. Apabila kita gelap tuh celaka kita. Ya mudah-mudahan segala kelemahan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati, ya. Sebelum kita mati. Karena kesadaran kita terhadap yang akan terjadi tidak tahu. Dengan ini, dengan kita mendengar ini, kita sadar kemungkinan akan terjadi pada kita untuk mengatakan qala rabbi lima hasyatani a'ma. Ya. Allah menjawab, dia berkata, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikan. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha. Fanasitaha itu lupa, abai, ya. Wa kadzalika yauma tusla. Wa kadzalika al-yawma dunsa. Ya, dunsa. Ya. Dunsa, ya. Jadi Allah mengatakan demikianlah kamu dulu mengabaikan. Sekarang kita kaji. Kita kan merasa punya Quran kan? Kalau orang kafir kan jelas sudah pasti dia belajar atau tidak belajar Quran. Tapi ada sekarang saya ikuti kelompok non muslim ya di WA, antara orang Kristen, orang macam-macam lah, yang tujuannya mendiskreditkan Quran, mendiskreditkan Nabi Muhammad, itu tujuannya gitu ya. Jadi segala sesuatu dia baca Quran, dia terus protes ini begini ya, sehingga saya jelaskan saja karena dia belajar Quran dari terjemahan,
Dia nggak paham apa maksudnya gitu. Dan bagaimana bahasanya gitu. Dia nggak ngerti itu, ini misalnya bahasa pengandaian. Seandainya engkau Nabi Muhammad menambah-nambah ayat kami atas nama kami, akan kutarik tangan kananmu dan akan kupotong jantungmu. Nah, dia baca terjemahnya tidak ngerti itu bahasa pengandaian, kan bahasa pengandaian. Tadinya seandainya dan tidak mungkin dalam itu ya. Dia nggak ngerti gitu ya. Itu orang Kristen itu begitu, yang belajar Al-Quran untuk menjatuhkan Al-Quran. Saya masuk di kelompok itu. Sekarang alhamdulillah sudah tenang. Tidak sekasar dulu. Pertama-tama itu kasar banget ya. Menyakitkan hati. Tapi untung kita tahu Quran memberitahu perangai mereka itu, ya, diberitahu Tuhan, kamu sabar ya terhadap perkataan mulut mereka. Rupanya sama, kita memperhatikan itu ya betul-betul sama ya. Betul-betul apa yang disampaikan Quran itu betul-betul ada itulah ya. Ya, karena kita tahu jadi kuat kita. Saya kira 2 langkah saja ya, nanti sampai sepuasnya lah, sampai setinggi-tingginya lah. Ya, pendekatan Al-Quran itu mudah-mudahan kita tertangkap makna daripada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan cara kita mendekati Al-Quran. Yang kadang-kadang kita nggak sadar sebetulnya Allah tuh memberitahu ini caranya loh, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.